Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 25 Rabiul Awal 1441 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Ar-Rayyan di Purworejo dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema amalan perusak hati. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, tema kita amalan perusak hati, dan tema ini diambilkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, riwayat Bukhari dan Muslim, dari sahabat Nabi Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat sepotong daging. Jika sepotong daging tersebut baik, maka niscaya seluruh anggota tubuh akan baik, dan jika sepotong daging tersebut rusak, maka niscaya seluruh anggota tubuh akan rusak. Ketahuilah bahwasanya sepotong daging tersebut adalah al-qalbu. Para ulama rahimahumullahu taala berbeda pendapat, apa itu al-qalbu? Apakah dia al-aqlu, akal? Apakah dia jantung
ataukah dia hati? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hal ini. Allahu alam, yang jelas sebagaimana dalam hadis bahwa di dalam tubuh manusia ada sepotong daging. Sepotong daging tersebut disebut di dalam bahasa agama al-qalbu. Apakah dia dinamakan jantung ataukah dia dinamakan hati? Yang jelas sepotong daging ini dia sangat erat kaitannya dengan perasaan manusia, dan itu tidak ada yang mengetahui cara bekerjanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ulama yang mengatakan bahwa sepotong daging tersebut adalah akal. Adalah akal atau otak manusia. Dan itu dari mazhab Hanafi. Akan tetapi wallahu alam, sepotong daging tersebut memang dia sepotong daging yang erat kaitannya dengan akal pikiran manusia. Dan sepotong daging tersebut hakiki ada di dalam tubuh kita. Dan sepotong daging tersebut terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa kali dalam kehidupan beliau. Sepotong daging tersebut dikeluarkan dari dada beliau yang kiri, kemudian dibersihkan dengan air zam-zam dalam sebuah baskom yang terbuat dari emas oleh Jibril alaihi salam, baik ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih kecil atau sebelum diutus atau sesudah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Maka sepotong daging, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan, aku melihat jahitan yang ada pada dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan sepotong daging, kemudian dipisahkan daging yang hitam dari sepotong daging tersebut, dan Jibril alaihi salam mengatakan, hadza hadzuz syaitani mink. Ini adalah bagian dari syaitan yang ada pada sepotong daging. Maka ahibati hafizakumullah taala, amalan perusak hati yang dimaksud adalah ini, al-qalbu. Hati yang dimaksud adalah apa? Al-qalbu. Dan dia sepotong daging yang ada pada tubuh manusia dan ada pada bagian kiri manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mohon kotak infaknya jangan dijalankan. Saya jauh-jauh datang dari Banjarmasin ingin mengais perhatian sampean. Kalau seandainya ada kotak infak jalan, itu mengganggu. Dan ini perhatikan. Di kajian saya nanti selama saya dari Bantul, Jogja, jangan sampai ada kotak infak yang berseliweran. Ini kalau Ustadz yang lebih tua biasanya mereka sangat tidak suka karena mengganggu. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, seorang ulama besar, apabila beliau sudah membuka majelis kemudian ada yang tertawa, beliau mengambil sendal dan pulang. Dan ini termasuk adab dalam menuntut ilmu agama. Taib, ahibati hafizakumullah taala. Jadi ketika kita katakan amalan perusak hati, maka hati yang dimaksud, jadi tadi saya membicarakan tentang hati. Hati yang dimaksud adalah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, yaitu al-qalbu. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Jika sepotong daging tersebut baik, maka seluruh anggota tubuhnya baik.
Jika sepotong daging tersebut buruk, maka seluruh anggota tubuhnya buruk. Nah, ini yang sulit untuk kita pikirkan dengan begitu tinggi dan maju kedokteran, ilmu kedokteran di tengah manusia. Tapi belum bisa ada yang membuktikan bahwa al-qalbu apabila dia baik, maka seluruh anggota tubuh akan baik. Al-qalbu apabila rusak, maka seluruh anggota tubuh akan rusak. Saya beri contoh dengan sebuah kisah misalkan. Ada seorang yang berdakwah di pedalaman Kalimantan. Dia dengan bermodal sepeda motor, kemudian melalui 8 gunung, yang mana jalannya tidak seperti jalan di sini, jalan tanah merah yang apabila hujan maka sangat akan hujan. Dan beliau berdakwah, makanya beliau berdakwah dengan motor trail, bukan untuk gaya-gayaan seperti di kota, tetapi memang motor itu yang bermanfaat. Sampai di sana, apa yang dilakukannya? Mengajar. Apa yang diajarkannya? Al-Quran. Iqra. Bukan kajian kayak saya sekarang. Iqra. Yang diajari adalah ibu-ibu, baik yang masih tua, yang masih muda ataupun yang sudah tua. Di tengah-tengah kajian, di pengajian Iqra, ada seorang ibu bertanya, minta izin. Ustaz, mohon maaf, saya ada panggilan, ada pelanggan. Ustaznya sudah paham, ada pelanggan, maka silakan Bu. Apa yang dimaksud pelanggan? Ternyata yang diajari itu adalah wanita-wanita pekerja seks komersial. Jadi ketika ngaji alif bata abata bismillahirrahmanirrahim, itu ada datang pelanggan untuk minta ditemani. Kalau al-qalbunya itu tidak baik, maka tidak akan pernah ustadznya datang ke situ. Qalbu yang baiklah yang bisa menjalankan anggota tubuh tersebut melalui 8 gunung sampai di sebuah desa yang diajarinya Iqra, yang diajarinya pekerja wanita seks komersial. Saat mengajari, minta izin untuk melayani pelanggan. Tidak mungkin al-qalbu yang rusak bisa melakukan itu. Di situ letak pentingnya permasalahan hati. Ini yang belum didapati oleh ilmu kedokteran manapun, bahwasanya al-qalbu ada urusannya dengan perintah dan larangan. Ini tidak bisa diakali, tidak bisa diteliti dengan medis. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza salahat salahal jasadu kullu." Contoh yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Surah An-Nisa ayat 142. Dan juga dalam ayat yang lain surah At-Taubah ayat 54, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Lihat surah An-Nisa ayat 142 yang saya bacakan tadi. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Orang-orang munafik jika bangun mendirikan sholat, bangun dalam keadaan malas. Kenapa malas? Apa yang dimaksud dengan malasnya orang munafik dalam sholatnya? Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, athqalu salat laisa salatun athqalu 'alal munafiqin min salatil atamah wa salatil fajr. Tidak ada sebuah salat apapun yang paling berat atas orang munafik dibandingkan salat Isya dan salat subuh. Kenapa? Karena dulu tidak ada listrik, PLN tidak ada. Kalau sudah matahari terbenam sangat gelap,
tidak ada yang bisa terlihat. Maka berat bagi orang-orang munafik. Kenapa? Karena qalbunya rusak. Apa qalbunya rusak? Yura'unan nas, riya. Beramal ingin dilihat agar dipuji. Akibat qalbunya rusak, rusaklah seluruh tubuhnya. Idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Nah, ini contoh bagaimana rusaknya al-qalbu, yang kita terjemahkan di sini hati, bisa merusak anggota tubuh. Malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya kita pun malas, ya, baca Qur'annya Senin, Kamis, Senin, Kamis. Baca Quran, kadang baca, kadang tidak. Atau baca Qur'annya cuma Ramadan saja, selainnya nggak pernah baca Quran. Zikir pagi, zikir sore, kadang datang, kadang enggak. Zikir setelah sholat, kadang kerjain, kadang tidak. Bahkan kadang sangat parah. Assalamualaikum warahmatullah, salam, sebelum salam ke kiri, ini tangan sudah ngerogoh. Ngapain? Handphone. Dan subhanallah, saya diceritakan orang, waktu itu saya khutbah Jumat, yang ceritain kawan-kawan yang mengantar saya di sebuah luar kota, khutbah Jumat. Dan saya kan khutbah Jumatnya biasanya teriak-teriak, tujuannya supaya biar bangun. Seteriak-teriaknya saya, itu masih ada yang tidak ngeh. Bukan tidur, akan tetapi murajaah Facebook dan Instagram dengan touchscreen. Yang lebih parah lagi saat dari awal khutbah, Ustaz, dia cerita dari awal khutbah sampai doa pun begitu. Jadi tangan di samping sini, kemudian tangannya yang begini, ini murajaah Facebook, murajaah Instagram. Jika hatinya rusak, maka anggota tubuhnya pun akan rusak. Lihat tadi orang munafik disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 54 tadi. Tidak ada yang menahan mereka untuk diterima dari mereka sedekah-sedekah mereka, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka tidak mendatangi sholat kecuali dalam keadaan malas, dan tidak bersedekah kecuali dalam keadaan benci sedekah tersebut. Ini yang tidak bisa, sekali lagi saya katakan, tidak bisa diteliti oleh tim medis. Qalbu ada urusannya dengan perasaan, ada urusannya dengan perintah dan larangan. Karena hadis tadi riwayat Imam Bukhari Muslim. Jika hatinya baik, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Jika hatinya rusak, maka seluruh anggota tubuhnya akan rusak. Jadi kalau seandainya ada orang bilang, daripada kita sibuk-sibuk mikirin jilbab, maka lebih baik kita jilbabi hati kita dulu. Ini tidak sesuai. Kenapa? Karena kalau seandainya dia mengklaim hatinya baik, maka niscaya anggota tubuhnya akan baik. Baik. Itu dari tadi saya membicarakan tentang apa itu qalbu, karena temanya amalan perusak hati. Sekarang saya akan bicarakan poin yang kedua, pentingnya amalan hati. Lihat, saya akan ambilkan dari perkataan para ulama rahimahumullah taala, di antaranya perkataan Abul Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Beliau mengatakan, hiya min usulil iman. Amalan hati termasuk pokok iman. Wa qawaidud din, dan pondasi-pondasi agama. Mithlu mahabbatullahi wa rasulih, seperti cinta Allah dan Rasulnya. Orang kalau seandainya ingin beribadah tanpa cinta, tidak akan pernah jadi. Ingin sholat subuh yang mana gelap gulita lagi asik-asik tidur, tidak akan pernah sholat subuh kecuali dengan cinta kepada Allah.
Maka amalan hati itu adalah pokok agama, pokok iman, dan pondasi agama. Seperti misalkan cinta, itu kan amalan hati. Rasa cinta, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, wa tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berdagang akan cepat putus asa ketika hatinya rusak. Kenapa? Karena tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan sekarang hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Jikalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan langsung, di situ ada lamu taukid, la razaqakum, lam di situ lamu taukid, langsung Allah memberikan rezeki yang pasti kepada kalian. Lamu taukid kemudian setelahnya razaqa. Razaqa adalah fi'il madhi di dalam letak sebagai jawaban sebuah syarat dari sebuah pembicaraan, yang apabila dia sebagai jawaban sebuah syarat dalam sebuah pembicaraan menunjukkan kepada kepastian, keniscayaan. Pasti Allah langsung berikan rezeki kepada kalian. Seperti burung yang keluar dalam perut kosong, kemudian pulang sore hari dalam perut kenyang. Bayangkan antum burung. Burung itu punya mulut satu paruh, kaki atau tangannya nggak tahu, pokoknya dua dia. Makanannya terbatas, ya, tidak seperti manusia. Manusia semua dimakan. Makhluk pemakan daging, apa namanya? Karnivora. Manusia masuk di dalamnya. Makhluk pemakan tumbuhan, herbivora. Manusia masuk di dalamnya. Makhluk pemakan apa saja, omnivora, masuk di dalamnya. Di sebuah desa ada sapi-sapi kurus. Kenapa? Karena makanan dedek diambil manusia. Kurang apa tawakalnya kita daripada burung? Burung lebih tawakal. Makanannya cuma ulat biji-bijian. Bahkan ada makanan makhluk spesies jenis baru. Ini bisa disampaikan kepada Mendikbud, yaitu makhluk pemakan api, menuso, ahli ngudut. Mohon maaf yang masih merokok. Ya. Kemudian lihat burung, kalau seandainya keluar dari sarangnya, saya pernah diundang di sebuah kajian di masjid itu, di depannya ada pohon. Kalau kita datang pas lagi subuh, sebelum subuh kita datang, maka itu burung banyak. Tapi setelah selesai subuh, benar seperti hadis Rasul, taghdu khimasan. Ketika pagi hari mereka kabur keluar. Dan burung keluar saja, dia bisa menghasilkan apa yang Allah takdirkan untuknya. Burung keluar dari sarangnya tidak terdaftar sebagai PNS, nggak punya warung makan, ya, tapi keluar mencari apa yang Allah takdirkan, pulang dalam keadaan perut terisi. Ini tawakal. Dan itu adalah amalan hati. Makanya Syekhul Islam mengatakan bahwa amalan hati adalah usulul iman, pokok keimanan, wa qawaiduddin, dan pondasi agama, wa ikhlasuddin lillah, wa ikhlasuddini lillah. Dan contoh yang lain, ikhlas kepada Allah dalam menegakkan agama, wa syukur lahu, bersyukur kepada Allah, wasabru ala hukmih, bersabar atas keputusan Allah, wal khaufu minhu, takut. Jadi semua amalan hati yang merupakan pokok-pokok keimanan ada pada hati. Rasa cinta, rasa harap, rasa takut, rasa syukur, rasa sabar,
rasa tawakal, itu semua amalan hati. Dan itu semua usulul iman, pokok-pokok keimanan. Kemudian beliau juga mengatakan, dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Bada'i'ul Fawaid, dan ini memang kitab penuh dengan faedah, makanya disebut dengan Bada'i'ul Fawaid. Beliau mengatakan a'malul qulub hiya al-asl. Amalan hati dia adalah sumber dari amalan anggota tubuh. Wallahi Pak, kajian sekarang ini yang semestinya Bapak tidur, sekarang sudah hampir jam 8. Mungkin sebagian biasanya ada yang tidur jam 8. Tetapi kita mau ikut kajian ini. Kenapa? Karena ada amalan hati. Hiyal asl. Dia sumber dari seluruh amalan. Wa a'malul jawari taba'un wa mukammilah. Dan amalan anggota tubuh dia cuma mengikuti dan menyempurnakan. Mengikuti dan menyempurnakan. Saya beri contoh ya Pak. Perhatikan baik-baik. Luar biasanya amalan hati. Orang yang belum berjihad, hanya sekedar niat jihad, dapat pahalanya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, man sa'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata ala firasy. Barang siapa yang memohon kepada Allah dengan hati yang jujur, lihat amalan hati, agar dia sampai kepada derajat mati syahid, Allah akan sampaikan dia seperti orang yang mati syahid meskipun meninggal di atas kasurnya. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Tabuk, beliau mengatakan kepada para sahabatnya yang ikut berperang bersama beliau, kata beliau, inna bil Madinah aqwaman ma salakna wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul udhur. Di kota Madinah ada orang-orang yang tidak ikut perang bersama kita, tetapi tidaklah kita berperang menjalani jalan penuh dengan debu ini, melewati lembah, gunung, padang pasir, kecuali mereka mendapatkan pahalanya seperti pahala kita. Kenapa? Karena punya niat berjihad, cuma tertahan karena ada alasan sakit, tua. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudari yang ditakdirkan oleh Allah, Anda ditakdirkan oleh Allah, orang yang mungkin sakit, mungkin miskin, cobalah minimal hatinya kaya, minimal hatinya sehat. Ya Allah, kalau saya sehat, saya akan beramal seperti ini, seperti ini. Ya Allah, kalau saya kaya, saya akan bersedekah bang, meskipun cuma niat. Ini sudah miskin gak niat. La haula wala quwwata illa billah. Ada lagi Pak, lebih parah lagi, miskin melarat maksiat, sengsara dunia akhirat. Itu banyak tuh manusia-manusia begitu. Sudah penghasilan sehari-hari cuma 10.000, maksiat lagi. Contoh misalkan, apalah saya tidak mau sebutkan jenis pekerjaannya. Pokoknya penghasilannya cuma 10-an ribu per hari. Berarti kalau seandainya kali 30, 300.000. Rendah untuk kehidupan kita sekarang ini. Kemudian di samping dia miskin maksiat, apa kerjanya? Kalau seandainya ada tabrakan mobil, maka bukan nolong, tetapi dilihat plat nomor mobilnya, nomornya berapa. Untuk apa? Togel. Miskin, maksiat, sengsara dunia akhirat. Itu sering saya sebutkan tuh, miskin, maksiat, sengsara dunia akhirat. Ya, rumah gubuk, tetapi di dalam rumahnya ada nonton video-video yang diharamkan dalam Allah. Miskin, maksiat, sengsara dunia akhirat. Nah, kembali kita ke permasalahan tadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amal qulub hiyal asl. Amalan hati itulah sumber. Amalan anggota tubuh dia mengikutinya, mengikuti saja dan menyempurnakannya.
Wa inna niyyata bimanzilatir ruh wal amala bimanzilatil jasad lil a'dha alladhi idza faraqa ar-ruha famawatun wa fama'rifatu ahkamil qulub ahammu min ma'rifati ahkamil jawarihat. Niat itu amalan hati. Dia seperti ruh pada anggota tubuh kita, pada tubuh kita. Apa yang terjadi kalau seandainya manusia tidak ada ruh? Mati. Kalau mati emang kenapa? Tidak bisa bergerak, tidak bisa diambil manfaatnya. Dan amal itu seperti jasad dalam anggota tubuh. Jika ruh berpisah dengan jasadnya, maka tidak ada manfaat, tidak ada amal. Ya. Jika tidak ada niat, tidak ada amalan hati, pasti malah seperti orang munafik tadi. Jika tidak ikhlas, pasti tidak akan istiqamah. Itu pasti, Pak. Makanya kita-kita yang kadang-kadang amalannya kadang naik nanti turun, kadang naik itu periksa amalan hati kita, pasti sedang tidak ikhlas. Amalan hatinya sedang bermasalah. Maka kemudian beliau mengatakan, makanya mengenal hukum-hukum yang berkaitan dengan hati adalah lebih penting dibandingkan mengenal hal-hal yang berkaitan dengan anggota tubuh. Belajar fikih sholat penting, tetapi belajar agar hati bergerak untuk mengerjakan sholat lebih penting. Paham maksud saya? Belajar fikih sedekah penting, tetapi belajar amalan hati agar tergerak bersedekah itu lebih penting. Paham maksud saya? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit tentang amalan, pentingnya amalan hati. Sekarang saya akan sebutkan salah satu amalan perusak hati. Malam ini kita tidak begitu banyak yang kita bicarakan dari amalan perusak hati, cuma satu saja. Amalan perusak hati yang kita akan bicarakan adalah disebut dalam bahasa Arab at-taraf. Tarafa. At-tarafu. Dalam bahasa Indonesianya saya akan sebutkan beberapa poin sekarang. Baik, pengertian taraf secara etimologi, secara bahasa. Apa sih taraf? At-taraf disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Mufradat Al-Fadhul Quran. At-taraf at-tawsi'ah fi ni'mah, berluas-luas dalam nikmat. Berluas-luas di dalam nikmat. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 33, wa atrafnahum fil hayati dunya. Dan kami luas-luaskan mereka di dalam kehidupan dunia. Itu arti taraf secara bahasa. Arti taraf secara terminologi syar'i adalah disebutkan oleh para ulama rahimahullah, mujawazatul haddi al-i'tidal bin ni'mah wal ikthar minan ni'amil jalibah lirrafahiyah, yang artinya melampaui batas kewajaran dalam nikmat dan memperbanyak nikmat-nikmat untuk berleha-leha. Saya ulangi, melampaui batas kewajaran dalam nikmat, dalam makan, dalam minum, dalam pakaian, dalam perabotan rumah, dalam alat transportasi, dalam alat komunikasi, melampaui batas kewajaran dalam nikmat dan memperbanyak nikmat untuk berleha-leha. Itu adalah pengertian taraf. Kalau bahasa Indonesia yang mudahnya, kita akan mempelajari amalan perusak hati, yaitu berlebih-lebihan dalam perkara dunia. Taib. Kalau dilihat dari ayat-ayat Al-Quran, apa sih buruknya sifat at-taraf? Ingat ya, taraf, tarafa, taraf. Apa buruknya sifat taraf? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya satu, sifat taraf adalah sifat yang sangat identik dari orang-orang kafir.
Sifat yang sangat identik dari orang-orang kafir. Ini sifat at-taraf. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Hud ayat 116. Wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Dan mereka mengikuti orang-orang yang diluaskan nikmat-nikmat mereka dan mereka berbuat zalim dan kafir. Sifat taraf, sifat yang sangat identik dari orang-orang kafir. Terlalu berlebih-lebihan di dalam perkara-perkara nikmat duniawi. Makanya antum sering lihat para misalkan desainer baju. Ini urusan kancing aja dibicarakan. Oh, kancing tuh kurang, kayaknya kurang bintangnya, kurang. Contoh yang lain lagi, urusan makan. Makan itu sangat berlebihan. Kadang-kadang piringnya gede, makannya kecil. Dan itu dilombakan. Dilombakan. Taraf. Ya. Kemudian yang kedua, taraf. Buruknya taraf adalah penyebab siksa akhirat. Penyebab siksa akhirat. Allah berfirman di dalam surat Maryam ayat 59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka akan datang pengganti setelah mereka, pengganti yang buruk. Bagaimana sifat pengganti yang buruk itu? Meremehkan sholat dan mengikuti syahwat. Dua ini. Meremehkan sholat, mengikuti syahwat. Maka niscaya mereka di akhirat akan mendapati ghai. Ghai, apa artinya ghai? Disebutkan oleh para ulama tafsir. Ghai artinya adalah wadin fi jahannam min qaih wa dam khabithut ta'mi. Dia lembah dalam neraka jahanam, isinya darah dan nanah penghuni neraka, baunya busuk dan dalam. Siapa mereka ini? Yang meremehkan sholat dan mengikuti syahwat. Apa tafsiran mengikuti syahwat? Coba perhatikan perkataan Ka'ab al-Ahbar rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan perkataannya ini dalam kitab Ad-Durrul Mansur yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Wallahi, demi Allah, inni la ajidu sifatal munafiqin fi kitabillahi azza wa jal. Aku sangat mendapati sifatnya orang-orang munafik di dalam kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, syarrabina lil qahawat. Nih, ini yang dimaksud dengan orang yang melalaikan sholat karena mengikuti syahwat. Siapa yang mengikuti syahwat ini? Ini yang tadi melebih-lebihkan dalam nikmat. Yang pertama, mereka suka minuman keras. Tarrakina lis salawat, meninggalkan sholat-sholat. La'abina bil ka'abah, suka main judi. Raqqadina al-atamat, tidur saat sholat isya. Mufarritina fil ghazawat, meremehkan sholat subuh. Tarrakina lil jumu'at, meninggalkan sholat Jumat. Kemudian beliau membaca ayat ini, surat Maryam ayat 59. Lihat, semuanya terjadi gara-gara melebih-lebihkan nikmat, terlalu berlebih-lebihan di dalam nikmat. Kemudian, ahibati hafizakumullah ta'ala, termasuk daripada buruknya sifat taraf, berlebih-lebihan dalam nikmat adalah membuat orang malas beramal saleh. Malas beramal saleh karena terlalu mewah hidupnya, terlalu berlebih-lebihan. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Taubah ayat 81. Allah berfirman tentang orang-orang yang di zaman Rasulullah SAW gembira tidak ikut berjihad karena sibuk dengan perniagaan, peternakan, perkebunan.
Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilaf Rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Orang-orang yang tidak ikut dan sibuk dengan rumah mereka, tidak ikut berperang bersama Rasulullah SAW, dan mereka membenci untuk berjihad dengan harta dan diri mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah sifat taraf ada dalam diri, terlalu berlebih-lebihan, yang ada adalah malas untuk berjihad, malas untuk beribadah. Mereka mengatakan bagaimana? Qalu la tanfiru fil har. Wahai kalian yang ikut berjihad, jangan. Itu kan lagi musim panas, ngapain kalian ikut-ikutan? Maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Qul, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawablah, naru jahannam asyaddu harran law kanu yafqahun. Neraka jahanam lebih panas kalau seandainya mereka mengetahuinya. Kemudian para ikhwah, yang keempat, buruknya sifat taraf di dalam Al-Quran. Orang yang biasa berlebih-lebihan, maka mereka biasanya susah menerima takdir yang buruk dari Allah. Susah menerima takdir yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan." Adapun manusia jika diuji oleh Allah, dimuliakan olehnya, diberi nikmat harta, maka dia langsung mengatakan, Rabbku memuliakan aku. Tetapi jika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disempitkan rezekinya, maka dia akan mengatakan, Rabbku telah menghinakan aku. Ini sifat taraf, membuat orang susah menerima takdir. Bahkan ada disebutkan dalam hadis, dalam ayat Al-Quran, bahwa orang-orang yang diluaskan rezekinya, terlalu bermewah-mewah, terlalu bermegah-megah, terlalu bersantai-santai dengan dunianya, akhirnya membuat dia lebih banyak berdoa keburukan dibandingkan kebaikan saat mendapatkan takdir yang buruk. Ya, lebih banyak berdoa keburukan dibandingkan berdoa kebaikan saat mendapatkan takdir yang buruk. Saya beri contoh ya. Ada orang kalau seandainya dia selalu hidup nyaman, apalagi di zaman sekarang ini ada istilah mager. Tahu nggak mager? Malas gerak. Tinggal main handphone, datang semua. Mau makan apa, mau minum apa, ya datang semua. Tinggal main handphone saja, mager. Nah, orang ini pasti dalam kehidupannya nanti dia akan mendapatkan keadaan dia ngantri. Saat ngantri dia marah. Kenapa? Karena dalam hidupnya tidak pernah ngantri. Saat mendapatkan keburukan, takdir yang buruk, walau sedikit dia marah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Perhatikan dalam surat Al-Isra ayat 11, "Wa yad'ul insan bisyarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu 'ajula." Dan manusia berdoa untuk keburukan dirinya sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Gara-garanya kenapa? Karena tadi terlalu tidak pernah ngantri, nggak pernah capek, ya, tidak pernah susah. Saya tadi barusan lihat ada orang kaya itu jalan dari sini ke pendopo itu. Jalan dari sini ke pendopo itu. Itu di sini tempat dia, di sana helikopter dia. Orang kaya. Ya. Jalan kan bisa toh? Berapa menit sih? Tapi harus naik mobil. Tidak mau jalan. La haula wala quwwata illa billah. Lihat lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Banyak manusia-manusia yang apabila diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian, maka dia mulai tidak puas dengan takdir Allah yang buruk tersebut. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud
ayat 9. Wala in adzaqnal insana minna rahmah thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Jika kami rasakan manusia suatu rahmat dari kami, lalu kami cabut, ya, sakit setelah sehat lama, miskin sedikit setelah kaya lama, lapar sedikit setelah kenyang lama. Apa yang terjadi? Kami cabut darinya, pastilah dia menjadi putus asa dan kufur nikmat, seakan-akan Allah tidak pernah memberikan kebahagiaan pada dirinya. Ini gara-gara apa? Terlalu nyaman hidupnya, tidak pernah kenyang. Nanti antum saya nggak tahu nih sampai jam berapa ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan bahas bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dengan makanan roti yang enak selama berbulan-bulan. Dan itu diikuti oleh para sahabat, dan mereka mengkondisikan dirinya itu seperti itu meskipun mereka bisa. Seperti misalkan Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Amirul Mukminin, pemimpin orang beriman. Beliau mengatakan, la in syi'tu, kalau aku ingin, akulu atyabakum ta'aman wa albasu alyanakum libasan walakin astabqi lil akhirah. Lihat, kalau aku suka, aku bisa makan makanan yang paling baik yang pernah kalian makan, paling enak yang pernah kalian makan, dan aku bisa memakai pakaian yang paling lembut kainnya yang pernah kalian pakai. Akan tetapi lihat, astabqi lil akhirah, aku sisakan itu untuk akhirat. Di sini kaidah Pak, sebagaimana dalam surah Al-Ahqaf ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Dikatakan kepada orang-orang kafir bahwasanya kalian sudah menghabiskan nikmat-nikmat kalian di dunia, kalian sudah rasakan. Yang ada di akhirat akhirnya cuma siksa. Para sahabat tidak ingin ayat itu berlaku pada mereka, maka mereka mengatakan, ini makanan aku sisakan untuk akhirat. Walakin astabqi lil akhirah. Kenapa saya angkat ini tema ini Pak? Karena sekarang lagi model Pak di media sosial, berapa outfit lu? Hargamu berapa dari ujung rambut sampai ujung kaki? ATM-mu berapa? Ya, orang sekarang sangat hedonis Pak. Selalu diukur kekayaannya. Padahal tidak semua bisa dibeli dengan kekayaan. Ini yang menyebabkan saya mengangkat tema ini. Makanya Imam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, walakin astabqi lil akhirah, aku sisakan dia untuk akhirat. Coba perhatikan lagi para ikhwah. Yang kelima sekarang. Selesai itu sudah. Sekarang kita ingin mengambil buruknya sifat taraf di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu saja, sifat taraf adalah yang paling ditakutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Lihat, bukan kepada manusia biasa, kepada orang-orang ahli Badar yang diampuni dosanya, kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah, sabiqunal awwalun dari kaum Muhajirin Ansar, orang-orang yang diridhai oleh Allah, kepada orang-orang yang Allah katakan kepada mereka, kuntum khairu ummah, kalian sebaik-baik manusia. Yang Rasulullah SAW katakan tentang mereka, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia kalian, dan orang-orang setelah kalian, dan orang setelah kalian. Yang ditakutkan oleh Rasulullah kepada manusia-manusia seperti para sahabat, ternyata sifat taraf. Lihat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jalasa dzata yaumin 'alal mimbar wa jalasna haulah. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar dan kami duduk di sekitar mimbar beliau. Lalu beliau berkata, ketika beliau duduk di atas mimbar dan ketika Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bercerita tentang ini, menunjukkan bahwa ini perkara penting.
sampai duduk di atas mimbar. Inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahrati dunya wa zinatuha. Sesungguhnya salah satu yang paling aku takutkan atas kalian sepeninggalku adalah dibukakan atas kalian dari keindahan dunia. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kisah yaitu dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam rahala ila Fadalah ibn Ubaid radhiyallahu anhu wa huwa Misr. Ada seorang lelaki dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Mesir menemui Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Fadalah bin Ubaid berada di Mesir. Kemudian ceritanya, perhatikan baik-baik. Famali araka syu'than wa anta amirul ard. Wahai Fadalah, kenapa engkau di Mesir sepertinya lusuh pakaianmu, padahal engkau adalah pemimpin Mesir, gubernur Mesir? Apa kata Fadalah bin Ubaid? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanhana an katsirin minal irfa. Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa sering melarang kita tentang terlalu banyak sifat taraf, bermewah-mewah, berlebih-lebihan. Kemudian orang ini bertanya lagi, famali la ara alaika hidha. Wahai gubernur, kok enggak pakai sendal? Maka Fadalah bin Ubaid mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nahtafi ahyanan. Rasulullah SAW sering memerintahkan kepada kita, maka berjalanlah terkadang tidak pakai sendal, agar tahu bagaimana sakitnya batu. Sekarang subhanallah, sepatu harganya 500 juta. Saya ada kisah menarik. Syekh Abu Abdul Muhsin Al-Ustaz Dr. Firanda Andirdi Habibullah Ta'ala, saudara saya karena Allah, beliau pernah diundang ke Eropa. Kemudian beliau ditawari tas, harganya 1,5 miliar. Kata Ustaz, saya mau nerimanya Pak, asalkan itu tas bisa muat rumah saya, mobil saya. Artinya tas cuma segini, sama saja. Ini yang lagi booming Pak di masyarakat, bahwa ukuran seseorang itu sukses dari berapa harta yang dia miliki. Ukuran seseorang itu mulia dari berapa harta yang dia simpan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikan rezeki makanan istri-istriku qut. Qut itu artinya apa? Yaitu makanan yang mencukupi perutnya, yang dengan makanan tersebut mereka tidak minta-minta sama orang. Cukup itu saja. Sekarang Pak, sampai basi-basi orang makanan. Apalagi semenjak adanya freezer. Apalagi bulan Ramadan. Kadang-kadang pergi ke pusat-pusat perbelanjaan, semua dibeli. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang saya akan menyebutkan poin tentang wahai orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan, jangan terlalu senang dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada engkau. Rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk. Kenapa? Karena nikmat itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, orang-orang kafir mengira bahwasanya nikmat adalah sebuah keistimewaan, kemuliaan, padahal dia ujian. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 35,
Nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Kita orang yang paling banyak harta, paling banyak anak, keturunan, dan kita tidak akan mungkin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya semua harta yang diberikan kepada orang-orang tersebut adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah melihat apakah dia menggunakan hartanya dengan sebaik-baiknya atau tidak. Itu yang pertama. Bahwa harta adalah ujian. Yang kedua, nikmat duniawi sebab hilangnya nikmat ukhrawi. Ini yang saya katakan tadi para ikhwah. Surah Al-Ahqaf ayat 20. Ya, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Dan hari ini di hari kiamat dihadapkan kepada orang-orang kafir kepada neraka. Dikatakan kepada mereka, kalian sudah menghabiskan nikmat-nikmat kalian di dunia dan kalian sudah merasakannya. Falyaum, yang ada hari ini di hari kiamat, tujzauna adzabal hun, kalian diberikan siksa yang sangat menghinakan. Bima kuntum tastakbiruna fil ard wa bima kuntum bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Disebabkan karena kalian sombong di dunia tanpa kebenaran, dan disebabkan kalian berbuat fasik. Perhatikan ayat ini baik-baik. Ini terutama orang-orang yang kadang-kadang terlalu ingin bermewah-mewah. Beli kasur itu kalau seandainya dia duduk di sampingnya mental. Ada orang yang beli kasur lagi ingin tidur kelelep di dalam. Lah, saking lembutnya, saking kuatnya spring bednya. Lihat, berkata Abu Mijlaz, seorang ahli tafsir, la yafqidanna aqwamun hasanatin kanat lahum fid dunya. Sungguh akan ada orang-orang kehilangan kebaikan-kebaikan yang mereka miliki selama di dunia. Fayuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Kalian sudah hilangkan kebaikan-kebaikan kalian, hal-hal baik kalian selama kalian hidup di dunia, dan kalian sudah rasakan. Yang ada sisanya sekarang. Nih, perhatikan. Yang kadang-kadang saya sering mengatakan, kemana ente? Mau ke Singapura, Ustaz. Ngapain? Makan sate. Di Purworejo ada. Subhanallah. Ada orang-orang seperti itu sekarang, Pak. Dari Banjarmasin ke Jakarta hanya ingin sekedar memakan sebuah kek yang dijual oleh seorang artis atau artisa. Perempuan artisa. Ya, hanya untuk itu. Ada sekarang. Ada orang yang berbangga dengan, wah ini sepatu saya limited edition, yang punya di dunia 3. Maka kita katakan, lalu saya mengucapkan wow gitu. Kenapa enggak iya aja? Wow dan ya. Ini para ikhwah, sepatu ini cuma 3 yang miliki. Dan itu kan gaya-gaya orang perdagangan. Jam ada harganya 1,3 miliar, Pak. Tidak akan ada manfaat di akhirat, bahkan menjadi dosa, penambah siksa kalau seandainya tidak sholat subuh. Ya, hati-hati, Pak. Yang sering-sering perempuan, ya, tas harus branded, ya, asli, pakai shot. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, para sahabat Nabi, mereka mempraktekkan akal hal ini. Mereka sisakan nikmatnya untuk akhirat. Itu kebiasaan mereka. Jadi kalau kita lagi ingin nyaman-nyaman, makan, minum, pakaian, ingin yang bermewah-mewah, ingat, Pak, mendingan tak sisain di akhirat aja lah. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Ibnu Humaid dalam kitabnya Durrul Mansur.
Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, ra'ani Umar radhiyallahu anhu wa ana muta'alliqun lahman. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat aku sedang memegang daging. Rupanya beli daging. Lalu Umar bin Khattab bertanya, "Ya Jabir, ma hadza?" Wahai Jabir, apa ini? Kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menjawab, lahmun ishtaraituhu bidirham liniswatin indi qarimna ilaih. Ini ada daging, aku beli 1 dirham. 1 dirham itu berarti rendah. Karena istri-istriku ingin, maka aku belikan untuk mereka. Artinya ini kan sebagai tugas kepala keluarga, bagus toh? Bagus. Maka kata Umar bin Khattab, ama yashtai ahadukum syai'an illa sana'ah. Apakah begitu sikap seorang muslim? Kalau ingin sesuatu harus dia gapai? Tidak mesti juga. Ingat tuh, ajari istri-istri Anda. Tidak mesti yang diinginkan tidak mesti harus tercapai. Tetapi yang harus tercapai adalah yang diperlukan. Ini yang kadang-kadang seseorang, ya makanya saya di Jogja nanti bahas tentang bencana hutang. Kadang-kadang seseorang berhutang gara-gara tidak bisa membedakan mana yang keperluan dan mana yang keinginan. Tidak semua keinginan diperlukan. Ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Ini hadis salaf. Ini adalah petunjuknya para salafus saleh, khulafaur rasyidin. Ama yashtahi ahadukum syai'an illa sana'ah. Apakah kalau salah seorang dari kita menginginkan sesuatu harus ada? Tidak mesti. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab berkata, sebagaimana perkataan beliau disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin, "Lau syi'tu kuntu atyabakum ta'aman wa alyanakum libasan walakin astabqi thayyibati." Ingat Pak, ingat kata-kata terakhir ini. Kalau kita ingin, dan ini juga sebenarnya adalah pelipur lara bagi orang yang mungkin diuji oleh Allah dengan kemiskinan, ya, taraf ekonominya merendah ataupun rendah di bawah, nyungsep nggak naik-naik, ya. Kalau punya gajinya cuma salam tempel, tanda tangan dapat, kasih orang, gaji salam tempel itu namanya, karena banyak utang. Ini pelipur laranya nih, perhatikan. Kalau aku ingin, aku bisa memakai pakaian yang paling baik seperti pakaian kalian, lebih baik daripada pakaian kalian. Dan kalau aku ingin memakan makanan, aku bisa makan makanan yang lebih baik, lebih lezat dari makanan kalian. Walakinni astabqi thayyibati. Akan tetapi aku sisakan hal-hal baikku nanti di akhir. Ingat tuh Pak, astabqi thayyibati. Selalu, terutama yang disempitkan rezekinya oleh Allah, astabqi thayyibati. Mungkin Allah menginginkan aku menyisakannya di akhirat. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat cerita yang hampir sama disebutkan di dalam kitab Ad-Durrul Manthur. Hampir sama ceritanya, bahwa Hafs bin Abil As rahimahullah yukthiru ghisyana Umar radhiyallahu anhu. Hafs bin Abil As rahimahullah, beliau sering bertamu kepada Umar ataupun memanggil Umar, mengundang Umar bin Khattab. Wa kana idza qarraba ta'amahu ittaqah. Jadi ceritanya Hafs ini sering ke rumahnya Umar bin Khattab. Kalau seandainya Umar bin Khattab menghidangkan makanan karena tamu, maka Hafs tidak mau makan. Faqala lahu Umar, "Malaka wa li ta'amina?" Wahai fulan, kenapa enggak makan? Ini kan makanan kita sediakan untukmu. Maka orang ini mengatakan, "Ya Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, inna ahli yasna'una li ta'aman huwa alyana min ta'amik." Istriku sedang masak dan masakannya lebih enak daripada makanan ini. Fa'akhtaru ta'amahum ala ta'amik. Maka aku milih makanan istriku dibandingkan makanan engkau. Umar bin Khattab mengatakan, "Thakilat ka ummuk." Ibumu kehilanganmu. Itu istilah orang Arab, celaka engkau.
Ama tarani law syi'tu amartu bi syatin fatiyah saminah فألقى عنها شعرها ثم أمرت بدقيق فنخل في خرقة فجعل خبزا مرققا وأمرت بصاع من زبيب فجعل في سمن حتى يكون كدم الغزال. Artinya di sini Umar bin Khattab bercerita, wahai fulan, celaka engkau. Aku bisa saja membuat makanan yang enak, makanan yang terbuat dari daging kambing yang masih muda, kemudian dicampur dengan, pokoknya beliau bercerita tentang bagaimana makanan yang enak. Artinya Umar bin Khattab paham bagaimana makanan yang enak. Maka Hafiz berkata, inni araka ta'rifu layna ta'am. Wahai Umar, berarti engkau tahu makanan yang enak. Maka kata Umar, thakilatka ummuk walladhi nafsi biyadihi laula karahiyata an yanqusa min hasanati yawmal qiyamah la asyraktukum fi lini ta'amikum. Celaka engkau, kata Umar bin Khattab, demi jiwaku yang berada di tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala, demi Allah, kalau seandainya aku tidak membenci nanti kebaikan-kebaikanku di akhirat berkurang, maka niscaya aku akan ikut bersama engkau makan makanan yang enak-enak di dunia. Ini hati-hati para ikhwah. Kadang-kadang dari Purworejo datang ke Jogja hanya sekedar ingin menyicipi sebuah makanan, habis itu pulang. Ngapain ke Jogja? Makan nasi goreng. Habis itu pulang. Hanya sekedar karena ada yang viral di media sosial. Ya subhanallah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, wahai orang-orang yang taraf, terlalu berlebihan, jangan terlalu sombong. Kenapa? Karena semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada engkau akan ditanya oleh Allah. Allah berfirman dalam surah At-Takatsur ayat 8, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian sungguh kamu akan benar-benar pada hari itu ditanya tentang nikmat. Nikmat di sini apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya akan sebutkan potret-potret di zaman sekarang sifat terlalu berlebih-lebihan sehingga kita bisa menjauhinya. Makanya tadi pembawa acara mengatakan kita memang belajar keburukan untuk menjauhinya. Sebagaimana perkataan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr, makhafata an aqa'a fi." Orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, amalan paling utama, amalan paling dicintai oleh Allah, amalan paling besar pahalanya. Dan aku sering bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan, karena aku khawatir masuk ke dalamnya. Pepatah Arab mengatakan, "Araftu syarra la li syarr, lakin li tawaqqih, man lam ya'rifil khaira minasy syarri yaqa'u fi." Aku mengetahui keburukan bukan untuk mengerjakannya, akan tetapi untuk menjaga diriku darinya. Siapa yang tidak mengetahui kebaikan dari keburukan, niscaya dia terperosok ke dalamnya. Lihat, sekarang potret-potret dari sifat taraf, terlalu bermewah-mewah, terlalu berlebih-lebihan dalam hidupnya. Yang pertama, al-mubalaghah fil ihtimam bisya'ar. Terlalu berlebih-lebihan ngatur rambut. Laki-lakinya, perempuannya. Ngatur rambut. Berlama-lama di salon. 2 jam, 3 jam. Hanya sekedar ngatur rambut. Memang ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Daud disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Barang siapa yang memiliki rambut, muliakan. Tetapi bukan berarti terlalu berlebih-lebihan. 2 jam demi rambut. Entah diapain, macam-macam. Ya. 2 jam demi, termasuk di dalamnya 2 jam demi alis, tambal sulam alis. Nanti alis bagus-bagus alis, kemudian dikerik, habis itu dicoret-coret, pasti jelek. Saya katakan nih kepada ibu-ibu, ya pasti jelek.
Kenapa? Karena Allah membuat alis kita dengan hikmahnya, dengan ilmu pengetahuan. Ini alis yang cocok untuk wajahmu. Adapun alis, ya, orang Indonesia tapi ingin seperti orang Korea, pasti jelek. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, potret pertama. Potret yang kedua, terlalu berlebih-lebihan di dalam membersihkan tubuh. Mandi lama, terlalu berlebih-lebihan dalam membersihkan tubuh. Berjam-jam dalam kamar mandi. Lihat perkataan Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala, at-tazayyun wa tanadhub mubahun ma lam yakun israfan wa tana'uman wa tashabbuhan bil jabbarin. Membersihkan diri, berdandan adalah perkara yang mubah selama tidak terlalu berlebih-lebihan, berleha-leha dan menyerupakan diri dengan orang-orang sombong. Sebutkan di dalam kitab At-Tamhid. Yang ketiga, yaitu membeli barang harus merek yang terkenal, ya, dan berbangga-bangga dengannya. Sorry ya, saya nggak pakai KW 10, ya, harus. Bahkan ini sudah merembah kepada wanita-wanita yang berjilbab lebar, bergamis panjang dan lebar. Sudah mulai ada kondisi jilbab itu mahal karena dia membawa nama, akhirnya mahal. Maka ini termasuk di dalam, meskipun menutup aurat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Beliau di dalam kitab dinukilkan perkataan ini oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Kana as-salafu yalbasuna thiyab al-mutawassitah lal mutaraffi'ah walad-dun wa yatakhayyaruna ajwadaha lil jumu'ah wal 'idi wa li liqa'il ikhwan. Para ulama salaf, mereka sering memakai pakaian yang biasa saja, tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu rendah, dan mereka mencari pakaian yang paling bagus saat sholat Jumat dan saat sholat Id, dan untuk menemui tamu-tamu. Walam yakun takhayyar al-ajwada indahum qabihan. Wa amma al-libas alladhi yuzri bi sahibihi fa innahu yatadamanu idharu az-zuhd wa idharu al-faqr wa ka'annahu lisanun syaqwa min Allah ta'ala wa yujibu ihtiqar al-labis wa kullu dhalika makruhun manhiyun anhu. Artinya bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum senantiasa mereka memakai pakaian yang tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu rendah. Kenapa? Karena pakaian yang terlalu rendah akan memperlihatkan kepada pemakainya dia itu miskin, kemudian seakan-akan dia mengadu-ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpakaian-pakaian yang seperti itu. Ini tidak diperbolehkan. Maka sebaik-baiknya adalah yang pertengahan. Yang keempat, terlalu berlebih-lebihan di dalam masalah makan dan minum. Tidaklah makan kecuali makanan yang paling mahal, di restoran yang paling mewah. Tidak mau kecuali di situ. Atau makan terlalu berlebih-lebihan, semuanya disediakan. Ya. Nah, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, nah ini banyak juga nih terjadi, yaitu potret yang kelima dari terlalu berlebih-lebihan adalah pesta resepsi pernikahan terlalu mewah, kadang 1 miliar untuk 1 malam. Betul apa betul? Ya, terlalu berlebih-lebihan. Kemudian yang keenam, potret terlalu mewah adalah alat-alat komunikasi dari mulai handphone dan semisalnya.
Ada keluar baru, beli. Yang kameranya mata 3, beli. Nanti keluar kamera mata 5, beli. Padahal yang lama masih ada. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh yaitu mobil dan segala macam aksesorisnya. Mobil dilapisi emas. Kemudian plat-plat nomor mobil, beli sekian miliar, sekian ratus juta untuk mendapatkan nomor yang cantik. Itu termasuk taraf. Kemudian yang kedelapan yaitu terlalu berlebih-lebihan dalam membangun rumah. Yang kesembilan terlalu, saya pernah mendapati rumah ini Pak Ikhwah, 5 tingkat itu rumah tinggal. Saya pernah diundang ke sebuah negara. Kemudian negara ini terkenal dengan kayanya, masih di Asia. Kemudian panitia kajian mengatakan, Ustadz itu istana raja. Demi menghinakan dunia saya mengatakan, oh ya, artinya nggak usah terlalu heboh, dunia juga kok. Oh ya. Kemudian dia mengatakan, Ustadz, di dalam istana itu ada 2000 kamar. Waktu itu saya tidak bisa menyembunyikan perasaan saya. Itu sapunya berapa? Termasuk yang kesembilan adalah terlalu berlebih-lebihan di dalam menggunakan pembantu. Macam-macam pembantu. Pembantu nyikat mobil. Pembantu bawa sisir. Kerjaannya cuma bawa sisir dong. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang ke-10, yang terakhir. Terlalu berlebih-lebihan membeli barang-barang bekas milik orang-orang terkenal. Ya, sapu tangannya pemain bola si fulan. Kaos kakinya pemain bola fulan. Sarung tangannya penyanyi fulan. Ini terlalu berlebih-lebihan. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini adalah inti kajiannya. Apa yang merusak hati dari sifat taraf ini? Kan amalan perusak hati. Apa yang merusak hati dari sifat terlalu berlebih-lebihan? Pertama, yaitu hati menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hati menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, wa abdul khamisah. Celaka penghamba emas dan perak, celaka penghamba pakaian yang indah. In u'tiya radhi wa in lam yu'ta sakhit. Jika dapat dia rela, jika tidak dapat yang dia inginkan maka dia murka. Yang kedua, taraf merusak hati karena akhirnya terlalu bergantung dengan dunia dan berpaling memikirkan akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-A'la ayat 16 sampai 17, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tetapi mereka lebih mendahulukan kehidupan dunia dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kemudian yang ketiga, buruknya atau merusaknya sifat taraf terhadap hati, yaitu menyibukkan hati mencari kebahagiaan. Saya baru nulis tadi hari ini bahwa uang bukan segalanya. Kenapa? Karun. Kalau di masjid ini, di Purworejo, digali tanah, dapat harta di bawah tanah, orang akan menyebutnya hartanya karun. Padahal karun belum pernah ke Purworejo. Kenapa disebut harta karun?
karena dia simbol manusia paling kaya di zamannya. Tetapi apakah dia bahagia? Tidak. Jangankan di akhirat, di dunia disebut oleh Allah, wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Alangkah celakanya Qarun, dia tidak beruntung dan dia orang-orang kafir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sifat taraf menyibukkan seseorang mencari kebahagiaan. Ada sebagian orang menganggap kebahagiaan ada pada baju yang dia miliki. Ada sebagian orang menganggap kebahagiaan ada pada pulau yang dia beli. Ada sebagian orang menganggap kebahagiaan ada pada rumah megah belasan miliar yang dia miliki. Tapi ternyata dia tidak bahagia dengan itu semua. Kenapa? Karena kebahagiaan ada pada hati. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke berapa? 4. Sifat taraf merusak, karena merusak hati dan akhirnya menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu. Gara-gara sifat taraf terlalu berlebih-lebihan, membuang-buang waktu. Tidak mau keluar menghadiri acara kecuali harus memakai sendal branded. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dihitung 125 miliar. Subhanallah. Ini kalau kentut bau juga itu. Yang terakhir, sifat taraf merusak hati sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, bahwasanya dia membuat orang malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Waktunya sudah habis. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya masih ada poin penting, yaitu obat dari mengobati penyakit taraf ini. Obatnya cuma satu para ikhwah, ingat mati. Bahwa semua yang dimiliki tidak akan pernah dibawa mati. Ingat mati. Baik, kita masuk kepada pertanyaan. Jika seseorang sulit melupakan kesalahan atau ucapan buruk orang lain, apakah itu termasuk penyakit hati? Jika lisannya sudah memaafkan tetapi ternyata tidak melupakan, bahkan kadang-kadang mengungkit-ungkit kesalahan, apakah itu termasuk dendam? Bagaimana cara mengatasinya? Maka jawabannya, jika seseorang sulit melupakan kesalahan orang lain, maka apakah itu termasuk penyakit hati? Iya, ini karena berarti dia punya sifat pendendam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'fu anhum wasfah. Maafkan orang yang berbuat salah kepada kalian dan lapang dadalah. Lapang dadalah. Dan memang susah, lapang dada susah. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Wahsy yang membunuh paman beliau, Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau mengatakan, jangan sampai ada orang ini di hadapan saya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang paling utama yang kita lakukan adalah seperti misalkan disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wal dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang bertakwa? Orang-orang yang bersedekah saat dalam keadaan rahasia dan terang-terangan, dan orang-orang kadhiminal ghaid, menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Memaafkan di sini adalah disertai dengan lapang dada. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya begini. Saya dapat faedah ini. Perhatikan, yang masih mendendam. Saya pernah mendapati orang mengatakan gini, Ustadz, kalau ada orang yang ngatain saya, atau ada orang yang berbuat zalim kepada saya, hutang nggak bayar atau apa, saya biarkan aja. Tapi Ustadz, nanti di akhirat tak tuntut. Ada manusia-manusia begitu. Ya, banyak gitu tuh. Daripada saya urusan dengan dia, nanti di akhirat saya tuntut. Tapi ada masih banyak yang baik-baik. Saya kemarin dapat kabar kawan saya di sebuah kota mengatakan,
Ustadz, saya akhirnya bisa mengamalkan apa yang Ustadz sampaikan. Alhamdulillah, saya bilang. Apa itu? Datang orang berhutang kepada saya 1 miliar, hutang 1 miliar. Ini kejadian nyata. Kemudian orang ini berhutang untuk berdagang dan dagangannya tidak laku. Kemudian dia ngaku kepada yang menghutanginya, Pak, dagangan saya tidak laku dan usahanya hancur. Saya hutang sama Bapak 1 miliar. Sekarang ini diri saya, Bapak mau apakan saja silahkan. Saya nggak bisa bayar. Bapak mau lapor polisi silahkan. Kata yang menghutangi teman saya ini, kalau saya lapor polisi lebih 1 miliar saya bayarnya nanti. Maksudnya bukan bayar polisinya, bayar urusannya. Kemudian kata orang ini, Bapak mau penggal leher saya sekarang silahkan. Kemudian teman saya mengatakan, gimana saya mau menggal? Saya nanti yang masuk penjara, Ustaz. Akhirnya sudahlah, saya ingat cerita antum bahwasanya memaafkan orang yang berhutang dijamin surga. Hadis riwayat Bukhari. Maka saya katakan, sudahlah Pak, pulang aja Pak. Mudah-mudahan saya diampuni oleh Allah SWT. 1 miliar. Itu harta sebenarnya. Tapi yang kita miliki semuanya ini tidak akan pernah kita bawa walau secuil pun ketika kita mati. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, obatnya begini. Cara berpikir yang harus kita rubah. Dia pernah melakukan kesalahan sama saya. Itu sangat menyakitkan hati. Maka saya susah untuk memaafkannya. Bagaimana cara memaafkannya? Cara memaafkannya adalah ingat pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang memaafkan. Dibandingkan pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mendendam. Benar. Yang dia katakan tadi, saya tuntut nanti di akhirat, dia dapat pahalanya. Itu pasti dapat. Allah tidak akan pernah berbuat zalim. Ya, jangankan manusia, antar manusia, binatang dengan binatang disebutkan dalam hadis sahih. Tuqadu lisyatil jalha minasyatil qurana hatta yuqtassa min. Akan didatangkan nanti di hari kiamat di hadapan Allah kambing yang patah tanduknya, didatangkan dengan kambing yang mematahkannya, kemudian diambil qisas darinya. Itu antar binatang dengan binatang, apalagi antar manusia dengan manusia. Pasti yang pernah berbuat zalim, yang pernah ngambil harta orang, yang pernah memukuli orang, yang pernah membunuh orang, kemudian dia belum diambil qisasnya, pasti diambil di hari kiamat. Tapi ingat Pak, orang yang terzalimi dia akan mengambil pahala dari orang yang pernah menzaliminya. Dia akan ambil pahala sebesar yang kezaliman yang dia rasakan. Orang yang menzaliminya akan transfer pahala. Kalau habis pahalanya, maka dosa kita akan kasih. Besar nggak pahalanya? Besar. Lebih besar lagi kalau dia memaafkan, tidak mendendam. Kenapa? Karena janjinya apa tadi? Janjinya apa? Surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang bertakwa. Siapa itu? Wal 'afina 'anil nas. Yang memaafkan manusia. Maka cara berpikirnya kita rubah. Kalau saya mendendam, saya akan dapat nanti di akhirat pahala dari dia, tapi belum pasti saya masuk surga. Tapi kalau saya memaafkan, saya akan dijamin masuk surga. Begitu caranya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq kan pernah ingin mendendam. Kepada siapa? Kepada orang yang ikut menyebarkan berita dusta yang disebarkan oleh orang-orang munafik tentang selewengnya Aisyah radhiyallahu anha dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Padahal itu dusta. Orang-orang munafik menyebarkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha pulang terlambat bersama Safwan bin Mu'attal, berarti dia melakukan apa-apa. Di jalan pulang, Rasulullah SAW sudah pulang duluan ke kota Madinah, mereka berdua terlambat. Disebarkanlah orang-orang munafik bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha menyeleweng dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Nah,
yang ikut menyebarkan berita ini juga yang dinafkahi oleh Abu Bakar, yang kerabatnya Abu Bakar, yang berhijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar mengatakan, saya tidak akan menafkahi dia lagi. Dia ikut menyebarkan berita dusta tentang anak saya. Turun ayat, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal yatama wal masakin wal muhajirin fi sabilillah falyafu wal yasfah. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Janganlah orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah, Abu Bakar Siddiq, ingin untuk tidak menafkahi lagi orang-orang yang berhijrah kerabat. Ya. Maka kemudian Allah mengatakan di akhir ayat, apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Lihat, yang mendendam tidak akan dapat pahala ini. Mungkin dia dapat setoran pahala dari orang yang menzaliminya nanti di hari kiamat, tapi dia tidak akan dapat pahala diampuni dosanya oleh Allah. Dia tidak akan dijamin surga oleh Allah. Maka rubah cara berfikirnya ya orang-orang yang mendendam. Wallahu a'lam. Apabila seorang muslim akan membeli suatu produk, tapi produk tersebut diproduksi orang kafir, apakah boleh seperti misalnya membeli produk titik-titik karena menyebutkan merek ini, atau membeli produk yang pemilik toko warungnya kafir? Maka para ikhwah, asal hukumnya bermuamalah dengan orang kafir boleh. Itu dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'u marhunan 'inda Yahudi. Rasulullah SAW wafat dan baju perangnya tergadaikan dengan orang Yahudi. Boleh berinteraksi dengan orang-orang kafir. Yang tidak boleh adalah apabila kita berjual beli dengan orang kafir, hasil penjual beliannya untuk mencelakakan kaum muslimin. Itu yang tidak boleh. Itu pun jangan isu, akan tetapi harus benar-benar valid beritanya. Paham ya Pak Eko? Jadi, Ustaz, kenapa pakai handphone? Itu kan handphone ini kan yang memproduksi orang kafir. Apa masalahnya? Boleh berjual beli. Yang tidak boleh adalah ketika jual beli kita hasilnya untuk mencelakakan kaum muslimin. Itu baru tidak boleh. Bagaimana cara agar bisa menerima dengan lapang hati menerima suami yang masih sering melakukan hal yang dilarang oleh Allah? Contoh, masih mendengarkan musik, masih merokok, tapi sudah mau datang ke kajian sunnah. Beliau juga sudah tahu hukumnya. Jazakallahu khairan. Maka jawabannya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, pertama, saya nasihatkan kepada istri seperti ini, berdoa kepada Allah. Jangan pernah remehkan doa. Seperti sekarang yang terjadi, kaum muslimin dibantai di Gaza oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, oleh Yahudi terutama, para orang-orang kera dan babi. Maka sering ada orang bertanya, apa Ustaz yang bisa kita lakukan Ustaz? Mereka dibantai loh Ustaz. Anak-anak kecil itu dibantai loh Ustaz. Masa Ustaz diam aja? Apa yang Anda bisa lakukan? Dari Purworejo apa yang bisa dilakukan? Berdoa. Itu yang paling real kita lakukan sekarang, doa. Nah, sama ini. Dan saya punya pengalaman dalam hal ini. Ini kalau di sini disebutkan di sini disebutkan musik dan masih merokok. Saya punya pengalaman, orang-orang terdekat saya mempunyai akidah yang rusak dulunya. Mengatakan ketika minum, Din, ini yang minum bukan keluargamu, Din. Ini yang minum dia. Keyakinan wahdatul wujud. Kaulo Gusti manunggalin kaulo Gusti. Keyakinan itu yang saya hadapi dari keluarga saya. Apa yang bisa kita lakukan? Doa. Wallahi Pak, ketika Allah memberi petunjuk walau hanya satu huruf yang kita katakan, masuk ke dalam relung hati. Dan waktu itu berdakwahnya susah. Ini kan suami istri. Saya dakwah dari kota Madinah, nelfon ke keluarga. Dan itu tidak setiap hari karena juga mahal nelfon. Tapi doa. Doa. Jangan pernah remehkan doa. Anak-anak yang susah untuk diatur. Saya tidak, na'udzubillah ya, kita punya anak seperti itu. Tapi susah untuk memikirkannya kalau seandainya punya anak di zaman sekarang. Apalagi sekarang sedikit-sedikit, hey guys, live, ya, YouTube,
pulang keluar rumah matanya ke handphone, ya, pulang rumah matanya di handphone, kemudian masuk ke dalam kamar kunci pintu kamar, nggak tahu sholat, nggak tahu apa. Susah mendapatkan anak yang seperti itu. Dinasehati susah. Maka tidak ada lain kecuali doa. Dan ini kebiasaan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dari mulai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sering berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku orang yang mendirikan salat. Wahai Rabb, kami terima doa kami. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman dan jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Berdoa kepada Allah. Jangankan yang suka musik dan masih merokok, yang kafir, bahkan nyata-nyata sudah mati di atas kekafiran, Nabi Nuh masih berdoa. Nabi Nuh masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saat Kan'an sudah tenggelam. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Dan akhirnya mereka terpisah dengan air bah, dan akhirnya Kan'an anaknya Nabi Nuh yang kafir tenggelam dan dia kafir. Nabi Nuh masih mengatakan, Ya Rabbi innahu min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, itu anakku. Berdoa kepada Allah. Jangan pernah, Ustadz saya sudah doa Ustadz, 1 tahun saya doa, lalu pensiun. Nggak ada doa pensiun. Ya, ini para ikhwah. Jadi berdoa kepada Allah, itu kiat yang paling pertama dan paling utama. Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala sering mengatakan secara pribadi ataupun di hadapan di kajian, mengatakan kepada saya, ad-du'a miftah kulli khair. Doa kunci segala kebaikan. Jangan pernah remehkan doa. Apapun yang Anda inginkan, doa kunci segala kebaikan. Tadi Pak, sebelum ke sini, saya di Jakarta, saya dapati seorang ibu telepon, Ustadz, saya dapati ternyata suami saya tukang jual wanita, tidak sholat, suka kasar. Dan saya tanya, sudah berapa tahun ibu jadi istrinya? 9 tahun. Kok bisa ibu bisa menjadi istri seorang yang tidak sholat? Ini perhatian kepada para perempuan. Lihat anak-anak perempuan Anda, jangan sampai kejadian lagi. Jangan sampai terlalu melebihkan perasaan dibandingkan akal sehat. Kok bisa dengan laki-laki yang tidak sholat dan zalim bertahun-tahun? Ustaz, saya kan punya 3 anak. Lihat, ya, gara-gara takut dunianya hilang, dia mau menjadi istri laki-laki yang tidak sholat. Tanamkan itu Pak kepada anak-anak perempuan Anda. Kalau ada lakimu tidak sholat, beritahu saya, kita urus perceraian. Gak ada urusan. Ustaz, anak saya 3, anak saya 5, gak ada urusan. Allah maha pengatur rezeki. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kiat yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang kedua yaitu ajak untuk memahami agama. Karena tidak bisa seseorang meninggalkan hal yang buruk kecuali dengan pemahaman agama yang benar. Jadi ajak untuk ilmiah, membawa ilmiah. Wallahu alam. Kenapa banyak orang yang hatinya syirik dengan orang yang punya kelebihan? Saya memberi buah tangan untuk tetangga, tapi sikapnya tidak senang saya memberinya, padahal tulus hati saya, karena bagi saya tetangga adalah saudara yang paling dekat. Pertama, permasalahan senang atau tidak senang urusan apa? Urusan hati. Maka kita tidak boleh suudzon kepada orang. Sudah tugas kita memberi, mau dia senang atau tidak senang, hasad kepada kita atau tidak, atau mengata-ngatain kita, oh ini ngasih kue karena ingin memperlihatkan dia punya kue bagus aja. Bukan urusan kita, yang penting urusan kita memberi. Ya, yang penting urusan kita
memberi. Adapun memikirkan orang tidak akan selesai. Imam Syafi'i mengatakan an-nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia puncak kebahagiaan yang tidak pernah bisa dicapai. Wallahu a'lam. Di tempat kerja saya ada patung yang baru saja tadi pagi bungkus plastiknya baru dibuka. Patungnya itu mewakilkan salah satu pahlawan yang ada di kota ini. Dan tempat kerja saya di salah satu rumah sakit di kota ini. Sikap saya gimana Ustaz terhadap patung ini? Jawabannya adalah tetaplah bekerja di rumah sakit tersebut. Adapun urusan patung, kita sebagai rakyat, sebagai pegawai bisa memberikan nasihat perlahan-lahan kepada yang memimpin rumah sakit tersebut. Ya. Adapun ingin mengamalkan apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib yang mendapatkan wasiat dari Rasulullah SAW, maka ini jangan sampai menimbulkan kegaduhan. Wasiatnya apa? Alla tad'a timthalan aw suratan illa tamassathu. Jangan engkau pernah lihat patung ataupun gambar kecuali engkau harus hancurkan. Dia ingin mengamalkan hadis ini, dia hancurkan. Nanti malah yang ada keburukan. Salah satu kaedah amar ma'ruf nahi mungkar yang disepakati oleh para ulama bahwa amar ma'ruf tidak boleh mendatangkan kemungkaran. Satu. Yang kedua, nahi mungkar tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Wallahu a'lam. Salah satu sunnah saat sholat Jumat menghadap wajah ke arah khatib. Pas khatibnya berdoa, apakah kita jamaah juga menghadap ke arah khatib, Ustaz? Maka jawabannya adalah ketika doa kita menghadap ke khatib. Iya betul. Misalkan ini saya di sini, kemudian yang sebelah sana menghadap sini, menghadap sini. Kalau pas khutbah bagaimana? Ya hadap khatib juga dan aminkan. Berdoa menghadap kiblat adab, tetapi tidak wajib. Ya, berdoa menghadap kiblat adab, tetapi tidak wajib. Mungkin maksud dia kalau seandainya dia berada di situ, khatibnya di sini, maka otomatis dia menghadap ke sini, kemudian dia mengaminkan tanpa harus menghadap kiblat. Maka jawabannya tidak mengapa, yang penting dia aminkan. Dan itu pun khilaf di antara ulama, apakah doanya khatib ketika khutbah Jumat itu diaminkan dengan suara yang keras atau tidak, mengangkat tangan atau tidak. Terjadi khilaf di antara ulama. Wallahu alam. Yang benar adalah boleh mengaminkan kalau seandainya khatib saat khutbah Jumat dan khutbah-khutbah yang lain berdoa ketika khutbah tersebut. Alhamdulillah selesai kajian kita. Terakhir ini ada hadiah 3, yang satu mushaf, yang satu 2 buku. Mushaf dulu. Saya ingin yang paling muda yang hadir di sini. Ada? Yang paling muda. Berapa umurnya? Nih, anak di depan. Masih berapa umurnya Masih? Berapa umurnya? 9. 11. Yang di belakang 10. Yang ini 10. Ini 11. 10. Ini aja yang saya kasihkan lebih dekat. Ya. Mudah-mudahan bisa menjadi penghafal Al-Quran. Baik. Dan saya ingin berpesan kepada anak-anak, kepada para orang tua untuk anak-anaknya, pesan dari Fudail bin Iyad rahimahullah, Abidul Haramain, seorang tabi'i ahli ibadah 2 tanah suci. Beliau mengatakan, Innallah anzal Qur'an liyu'mala bih, fattakhadha an-nasu qira'atahu amal. Allah menurunkan Al-Quran untuk diamalkan, tetapi orang-orang menjadikan bacaannya sebagai amalan. Paham gak? Allah menurunkan Al-Quran untuk diamalkan, tetapi sekarang terbalik, bacaannya sebagai amalan. Artinya menghafal Al-Quran itu adalah langkah pertama untuk bisa memahami dan mengamalkan. Maka jangan terlalu terbawa euforia
Ini juga yang punya sekolahan Islam. Jangan terlalu terbawa euforia bahwasanya anak saya harus hafal Quran. Iya betul, boleh saja. Tetapi yang paling utama adalah memahami Al-Quran dan akhirnya bisa mengamalkannya. Allahu a'lam. Kemudian ini tindak tanduk penguasa, ini pemuda ini. Saya ingin bertanya, siapa yang rumahnya paling jauh dari masjid ini? Mana? Di mana? 20 kilo dari sini. Wonosobo. Bapak datang ke sini hanya untuk kajian? Nggih, Wonosobo. Dari Jakarta. Untuk kajian doang? Nah, ini yang dari Kebumen. Datang ke sini untuk kajian? Wonosobo sama 50 kilo mana yang jauh? Hah? Apa namanya? Gombong. Pak, monggo Pak. Kenapa saya pilih yang paling jauh? Karena begini, ada kaidah di dalam beribadah itu bahwa sarana jika semakin mudah, sarana jika semakin mudah tetapi tidak menjadikan seseorang semakin beribadah, maka hisabnya di sisi Allah tambah berat. Saya ulangi ya, sarana jika semakin mudah tetapi tidak menjadikan seseorang semakin beribadah, hisabnya tambah berat. Saya beri contoh, handphone. Ya, alat-alat ini kan ada aplikasi Al-Quran macam-macam, tetapi tidak menjadikan dia hatam Quran, tidak menjadikan dia memahami Al-Quran, padahal aplikasinya hampir puluhan dia download. Nah, sama orang-orang yang dekat-dekat dengan masjid ini kemudian tidak hadir ke pengajian, itu akan tambah berat hisabnya ketika orang-orang yang jauh bisa hadir. Paham maksud saya? Saya pernah di Masjid Nabawi melihat seorang tua renta dari India, Pakistan atau India gitu. Di saf pertama Masjid Nabawi itu sulit Pak dulu. Saf pertama, karena kan penuh, hampir seluruh dunia datang ke Masjid Nabawi untuk berziarah. Di saf pertama. Kemudian dia mulai berkata-kata kepada saya. Saya tidak paham perkataannya karena bahasa Urdu. Yang penting bukan nehihe bukan. Tapi maksudnya saya paham. Apa itu maksudnya? Kalau nanti iqamah maka tolong colek saya. Kalau nanti imamnya takbir tolong colek saya. Umurnya mungkin 90-an ke atas. Tapi sholat masih berdiri tegak dengan memegang tongkat sambil bergementar. Saya waktu itu sholat di samping beliau dalam keadaan terenyuh sambil memikirkan apakah saya tua bisa seperti beliau. Kemudian terpikirlah ini. Di saf pertama dengan keadaan tua seperti itu, saking tuanya jadi tunarungu, itu nanti akan menjadi pemberat di hari kiamat bagi yang muda-muda ya, tidak sholat berjamaah. Hisab yang muda-muda akan tambah berat karena orang tua ini ya, apalagi yang muda-muda datangnya masbuk paling terakhir. Kapan tuh masbuk paling terakhir? Sebelum salam. Kebiasaan ya. Dan saya dapat ilmu dari Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, bahwa orang kalau ingin khusyuk sholatnya berjamaah, hendaknya dia datang di waktunya. Setelah azan dia datang. Adapun yang masbuk niscaya sulit untuk khusyuk.
Ya. Sulit untuk khusyuk. Kenapa? Karena pasti dia tergopoh-gopoh atas urusan dia sebelum dia sholat. Apalagi imamnya sudah ruku, pasti dia langsung. Selama sholat itu pun dia tidak mikirkan sholat. Kapan dia mikirkan dia sholat? Ketika imamnya salam. Kenapa? Karena dia mikir saya mau nambah berapa. Lalu dia punya solusi. Tadi ini ada teman sejawat masbuk. Di akhirnya nunggu teman yang di sampingnya. Ternyata teman yang di sampingnya pun nunggu dia. Ya. Nah, kalau yang masbuk itu anak-anak muda, para remaja, orang-orang yang masih sehat badan, ini yang tua nanti yang saya temui di Masjid Nabawi itu nanti menjadi pemberat bagi kita yang terlambat. Kaedahnya sarana semakin dimudahkan tetapi tidak membuat semakin banyak ibadah, semakin berat hisabnya di hari kiamat. Dan itulah makna perkataan para ulama salaf, ya fulan laqad at'abtana ba'dak. Wahai fulan, sungguh engkau telah menyulitkan kami sepeninggalmu. Kenapa? Karena sekelas Sulaiman bin Mihran al-A'mash, orang yang karena tunanetra, buta, ya, 40 tahun tidak pernah melihat punggung makmum. 40 tahun tidak pernah melihat punggung makmum. Maksudnya apa? Sop paling depan. Ini orang akan sangat mempersulit hisab orang yang matanya sehat dan masbuk paling terakhir. Itu makna perkataan para ulama salaf rahimahumullah ta'ala. Makanya saya kasih kepada yang jauh, mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi yang dekat. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada ulul amri, saya akan ngasih kepada yang paling tua. Umurnya 90-an ada? 80-an ada? 80 berapa? 85. Ada yang lebih? Enggak ada. Berapa, Pak? 86. 85 ya. Mudah-mudahan Pak diberikan umur yang panjang dalam kebaikan dan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan kenapa saya pilih yang paling tua sama tadi? Kalau seandainya yang 86, 85 bisa hadir dari mulai habis maghrib tadi untuk hanya sekedar kajian, mana yang muda-muda akan tambah pemberat nanti di hari kiamat hisabnya. Begitu cara berfikirnya Pak. Ya, mushaf di zaman sekarang, mushaf Al-Quran yang saya tadi, kan macam-macam di zaman sekarang. Ada mushaf terjemah, ada mushaf tajwid perkata, ada mushaf ini, ada mushaf ini. Tapi tidak menjadikan kita seperti para sahabat yang hafal Quran dan bisa mengamalkannya. Ini tambah berat Pak hitungannya di hari kiamat. Nah, semoga bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.